Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi sistem operasi mengenai manajemen perangkat input dan output. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Putri Rizky Khairunisa dengan NIM M521062, kemudian saya sekarang sama Utami dengan NIM M521071, kemudian ada Teguh Muharram Rizkullah dengan NIM M052107 dan Tulus Toto Raharjo dengan NIM M052108. Kemudian untuk daftar topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada prinsip perangkat I/O, yang kedua klasifikasi perangkat I/O, ketiga manajemen disk, keempat masalah manajemen I/O, kelima buffering I/O, keenam pengelolaan I/O dengan device manager, dan yang ketujuh ada contoh penerapan. Yang pertama mengenai prinsip perangkat I/O. Pemanfaatan perangkat lunak untuk mengelola I/O ini pada dasarnya adalah mengorganisasikan software dalam beberapa layer di mana level bawah menyembunyikan akses atau kerumitan hardware untuk level di atasnya. Level akan berfungsi sebagai antarmuka atau interface ke pengguna. Adapun kriteria atau karakteristik atau tujuan perangkat lunak I/O adalah yang pertama, konsep dalam desain software I/O merupakan device independence dan tidak bergantung pada device yang digunakan. Yang kedua, penamaan yang seragam atau uniform naming. Penamaan file, berkas, atau perangkat adalah berupa string atau integer dan harus sederhana. Tidak bergantung pada device. Contoh, seluruh disk dapat dibuat dengan hierarki sistem file atau menggunakan MPS. Error harus ditangani sedekat mungkin dengan hardware. Contohnya, pertama, controller, kemudian kedua ada device driver, dan seterusnya. Kemudian jika tidak bisa ditangani, maka memberikan pesan error. Yang keempat, sinkronus atau blocking, dan asinkronus atau interrupt driver transfer. Kebanyakan I/O adalah asinkron. Pemproses memulai transfer dan mengabaikan atau melakukan perjalanan sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Setelah perintah read, program ditunda secara otomatis sampai data tersedia di buffer. Kemudian yang kelima ada shareable versus dedicated device. Beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk, tetapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu waktu tertentu. Misalnya disk untuk shareable dan printer untuk dedicated. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan tujuan atau kriteria tersebut, perangkat lunak atau I/O dipisahkan dalam 4 layer, yaitu yang pertama ada interrupt handler, di mana interrupt harus disembunyikan agar tidak terlihat rutin berikutnya. Device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Kemudian yang kedua ada device drivers. Seluruh kode device dependent terletak di device driver. Tiap device driver menangani satu tipe atau satu kelas device. Tugas dari device driver untuk menerima permintaan abstrak dari software device independent di atasnya dan melakukan layanan sesuai permintaan dan mengeksekusinya. Kemudian yang ketiga, device independent operating system software. I/O device independent adalah software I/O yang tak bergantung pada perangkat keras. Fungsi dasar dari software device independent adalah yang pertama, membentuk fungsi I/O yang berlaku untuk semua device. Kemudian yang kedua, menyediakan interface uniform yang seragam ke user level software. Yang ketiga, memberikan penamaan device. Yang keempat, memberikan proteksi device. Yang kelima, memberi ukuran blok device agar bersifat device independent. Yang keenam, melakukan buffering. Yang ketujuh, mengalokasi dan pelepasan dedicated device. Dan yang terakhir, melakukan pelaporan kesalahan. Kemudian selanjutnya, yang keempat ada user space I/O, di mana sebagian besar software I/O berada di dalam sistem operasi yang di-link dengan user program. Sistem call termasuk I/O biasanya dalam bentuk prosedur atau library procedures. Kemudian yang kedua ada klasifikasi perangkat I/O.
Perangkat I/O dapat dibedakan berdasarkan sifat aliran datanya dan sasaran komunikasinya. Berdasarkan aliran data dibedakan menjadi dua, yaitu perangkat berorientasi blok atau block-oriented devices dan perangkat berorientasi karakter atau karakter-oriented devices. Yang pertama, perangkat berorientasi blok atau block-oriented devices itu menyimpan informasi dan menukarkan atau menerima atau mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Tetapi blok mempunyai alamat tersendiri. Ukuran blok dapat beragam antara 128 sampai dengan 1024 byte. Ciri utamanya adalah dimungkinkan membaca atau menulis blok-blok secara independen, yaitu dapat membaca atau menulis sembarang blok tanpa harus melewati blok-blok lain. Contohnya disk, tape, CD-ROM, dan optical disk. Yang kedua ada perangkat berorientasi karakter atau karakter-oriented devices yang berfungsi mengirim atau menerima karakter dan tanpa peduli membentuk suatu struktur blok, not addressable dan tidak mempunyai operasi SIG. Contohnya terminals, line printer, punch card, network interfaces, pita kertas, dan mouse. Klasifikasi tersebut tidak mutlak karena ada beberapa perangkat yang tidak termasuk kategori di atas. Misalnya clock yang tidak teramati secara blok dan juga tidak menghasilkan atau menerima aliran karakter. Clock menyebabkan interupsi pada interval-interval yang didefinisikan. Dan kedua, memori map screen, dan yang ketiga, sensor. Selanjutnya, ada klasifikasi berdasarkan sasaran komunikasi perangkat keras I/O yang terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, contohnya seperti VDT atau video display terminal, terdiri dari monitor, keyboard, dan mouse. Machine readable device, contohnya disk, tape, sensor, controller, dan aktuator. Kemudian yang ketiga, ada perangkat untuk komunikasi seperti infrared, Bluetooth, wireless, dan lain-lain. Teknik untuk mengoperasikan perangkat I/O meliputi tiga cara, yaitu yang pertama, perangkat I/O terprogram atau program I/O, yang merupakan teknik mengoperasikan perangkat I/O atau I/O komputer yang dikontrol oleh program. Contohnya perintah mesin in, out, dan move. Kemudian yang kedua ada interrupt I/O yang merupakan teknik untuk mengkoordinasikan pengalihan dan mengoperasikan perangkat I/O. Konsep interupsi berguna di dalam sistem operasi dan beberapa aplikasi kontrol di mana pemrosesan rutin tertentu harus diatur dengan seksama dan secara relatif untuk peristiwa-peristiwa eksternal. Dan yang terakhir ada DMA yang merupakan satu cara pemindahan data atau informasi dari memori ke perangkat I/O atau sebaliknya yang dilakukan secara langsung tanpa campur tangan dari prosesor. DMA berfungsi membebaskan pemroses menunggui transfer data yang dilakukan oleh I/O device. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Vincent. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang ketiga atau submateri yang ketiga di mana namanya adalah disk. Nah, disk itu tuh apa sih? Nah, disk itu merupakan media penyimpanan data yang sifatnya itu permanen. Nah, media penyimpanan ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan RAM atau memori utama, yang dimana kelebihannya itu mempunyai penyimpanan yang lebih besar, kemudian harga per bitnya yang lebih rendah, dan informasi yang dimiliki oleh suatu data tidak akan hilang meskipun laptop atau PC kita dalam keadaan mati. Mengapa? Karena semua data yang disimpan di dalam disk itu semua nanti akan dimuat ke dalam cache atau memori, sehingga itu akan disimpan di dalam sebuah plat agar tetap datanya itu lebih lama. Nah, kemudian ini adalah struktur dan proses yang terjadi di dalam disk. Nah, kalau bisa kita lihat struktur dari disk itu, dia memiliki secara garis besar ada 4, di mana yang pertama itu ada platter, yang kedua spindle, yang ketiga adalah proses read dan write, nah yang keempat ini adalah boom. Nah, platter ini merupakan kalau misalnya di situ dia tuh sebagai wadah atau sebagai tempat di mana di dalam sebuah disk itu nanti pastinya kan dia memiliki sebuah tempat agar memori itu punya tempat penyimpanannya sendiri. Nah, kemudian kalau spindle ini adalah sebuah porosnya. Artinya
ketika sebuah data ingin diambil kembali atau ingin dibaca, maka harus ada alat porosnya. Ibaratkan seperti gramofon, di mana kalau kita menyetel sebuah lagu, CD itu nanti akan diputar di dalam sebuah wadah. Nah, cara membaca agar membunyikan tampilan lagu itu adalah ketika porosnya itu membaca garis yang ada di dalam CD gramofonnya, seperti itu. Nah, read dan write-nya ini adalah proses ketika pembacaan data yang ada di dalam disk tersebut. Nah, boom ini adalah pertukarannya, seperti itu. Kemudian di sini kan ada prosesnya tuh. Di situ ada transfer rate, latency time, seek, dan boom. Di mana transfer rate itu adalah rata-rata perpindahan transfer dari media penyimpanan menuju penampilan yang akan ditampilkan ke layar. Kemudian kalau seek ini adalah waktu pencarian data yang ada di dalam disk. Jadi kalau misalnya kita ingin mencari sebuah data, misalkan kita menyimpan sebuah data bernama misalnya adalah game. Game ini kita punya ada di data disk C, lokal disk C. Nah, ketika kita ingin mencari folder game tersebut, pastinya membutuhkan waktu beberapa detik, atau kalau misalnya laptop kalian atau PC kalian itu mumpuni, pastinya memiliki seek time atau waktu pencarian yang lebih cepat. Nah, itu semua nanti akan dipengaruhi oleh yang namanya seperti prosesor atau RAM, seperti itu. Nah, kemudian kalau latency time ini adalah waktu jeda. Waktu jeda antara ketika ingin dikirimkan data itu pengen ditampilkan ke layar. Waktu jeda antara waktu sampai dan juga waktu ingin ditampilkan. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini guru gambaran umum dari disk, dari struktur yang tadi sudah dijelaskan. Di mana kalau misalnya platter itu adalah wadahnya. Nah, wadahnya ini kan bisa berupa CD segala macam, ataupun kotak. Nah, wadahnya ini nanti memiliki sebuah alat poros. Alat porosnya itu adalah spindle, di mana nanti alat porosnya ini akan membentuk sebuah garis lingkaran. Garis lingkaran inilah yang nanti akan membaca sebuah data yang disimpan di dalam disk. Data yang sudah disimpan di dalam disk, ketika sudah berhasil dibaca, maka akan terjadi proses pertukaran, di mana proses pertukaran ini nantinya akan menampilkan hasil yang ingin kita cari ke dalam layar laptop kita, seperti itu. Bisa di next. Nah, kemudian ada performa disk. Nah, ini tadi kita sudah coba bahas sedikit ya sebelumnya, di mana performa disk ini ada 3 hal yang mempengaruhi, di mana yang pertama ada seek time, yang kedua ada rotational delay, dan yang ketiga ada transfer time. Di mana seek time tadi sudah dijelaskan adalah waktu yang dibutuhkan ketika mencari data atau bagian tertentu dari data yang tersimpan di dalam disk. Nah, kemudian ada rotational delay. Rotational delay ini adalah waktu untuk mencapai block record yang diinginkan. Maksudnya adalah ketika kita sudah mencari data yang sudah diinginkan, nah, data yang diinginkan ini kan pasti memiliki beberapa bagian atau beberapa blok-blok. Nah, blok-blok yang kita ingin tuh yang mana gitu. Itulah waktu ketika mencari blok yang mau dicari. Nah, yang ketiga itu ada transfer time. Waktu yang terjadi saat permintaan data yang disimpan menuju sistem elektronik. Oke, bisa di next. Nah, kemudian setelah kita membahas namanya disk, di situ kan nama judulnya adalah penyimpanan. Penyimpanan sekunder. Nah, kemudian kita pasti juga sedikit akan membahas namanya penyimpanan memori utama. Penyimpanan memori utama ini biasa kita sebut dengan namanya RAM. RAM ini pastinya tentu memiliki struktur atau desain tersendiri agar bagaimana cara RAM itu menyimpan suatu memori. Nah, di sini strukturnya bisa kita lihat. Ada di dalam main memory ini ada user program, RAM disk, dan juga operating system. Di mana kalau RAM disk itu berarti tempat penyimpanan sementara dari media atau dari data yang ingin kita gunakan. Nanti misalnya ketika kita ingin mengakses sebuah file, file yang akan diakses saat itu, maka akan dipindah ke RAM. Nah, saat sudah dipindah ke dalam RAM, hasil dari perpindahan ini akan dioperasikan oleh sistem operasi. Tujuannya biar apa?
agar file yang kita akses atau file yang ingin kita buka itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya melalui sistem operasi. Nah, kemudian apa sih arti dari RAM itu? Nah, RAM itu adalah disk driver yang disimulasikan pada RAM. Nah, di sini sepenuhnya mengeliminasi waktu tunda yang disebabkan pergerakan mekanis dalam SIG dan juga rotasi. RAM ini juga berguna untuk aplikasi yang memerlukan kinerja disk yang tinggi. Seperti itu. Bisa di next. Nah, di dalam manajemen input dan output, pastinya juga memiliki masalah atau juga problem tersendiri. Nah, masalahnya itu seperti apa? Nah, sekarang kita bisa lihat masalahnya itu di slide berikut ini. Nah, yang pertama itu ada masalah tentang error pemrograman. Nah, kesalahan manajemen input dan output yang sering kali terjadi itu adalah di bagian error pemrograman. Misal ketika kita mengoperasikan sebuah sistem Linux, waktu pengalaman praktikum kemarin sempat mengalami di mana mouse tidak bisa masuk ke dalam device karena ada kesalahan pemrograman dari sistem Linux-nya, sehingga mouse yang saya gunakan tidak bisa bergerak. Itu contoh umum dari kesalahan manajemen input-output dari error pemrograman. Kemudian ada error checksum permanen. Nah, error checksum permanen ini adalah ketika terjadi sebuah kesalahan dari data komputer, kemudian ada error checksum transient, di mana kalau error checksum transient ini adalah sebuah kesalahan di mana ada kotoran yang menyebabkan sistem operasi dari manajemen input dan output tidak bisa terbaca ke dalam komputer kita. Kemudian ada error seek. Error seek ini adalah terjadi ketika kita mencari sebuah data, tapi data tersebut itu tidak dapat ditemukan. Nah, bisa jadi karena datanya itu error, bisa jadi karena datanya itu rusak, bisa jadi karena datanya itu hilang. Nah, seperti itu. Bisa di next. Kemudian ada error controller. Error controller. Nah, error controller ini terjadi karena controller menolak perintah akses. Nah, penolakan perintah akses ini akan menyebabkan akses denied. Seperti contoh kalau misalnya kita ingin mengakses sebuah file yang hanya bisa diakses oleh root pada sistem Linux. Kalau kita hanya sebagai pengguna user biasa, pastinya kita tidak bisa mengakses file dari root tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa diakses karena aksesnya di-deny, seperti itu. Dan kemudian kalau yang terakhir ada track at time caching, di mana controller ini punya memori untuk menyimpan informasi track di mana ia berada, tapi permintaan pembacaan blok track ini dilakukan tanpa pergerakan mekanik atau tanpa dasar dari sistem operasi, sehingga nanti akan mengalami namanya overflow. Sistem overflow ini nanti akan menyebabkan manajemen dari RAM ini akan semakin menumpuk dan menumpuk, yang menyebabkan efisiensi dari kinerja laptop kita itu semakin terkuras. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu buffering I/O atau input-output. Bisa di next. Kemudian pengertian buffering. Buffering adalah sebuah area memori yang menyimpan data ketika data tersebut dipindahkan antara dua perangkat atau antara perangkat dan aplikasi. Nah, bisa di next. Terdapat 3 alasan adanya buffering, yaitu yang pertama adalah untuk menyingkap kesalahan yang terjadi karena perbedaan kecepatan antara produsen dengan konsumen dari sebuah stream data. Contohnya, ketika sebuah file sedang diterima melalui modem dan kemudian ditujukan ke media penyimpanan di hard disk. Namun, kecepatan modem tersebut kira-kira hanyalah 1/1000 daripada hard disk yang sebagai tujuannya.
Nah, buffer ini dibuat di dalam memori utama untuk mengumpulkan jumlah byte yang diterima dari modem. Ketika keseluruhan data di buffer sudah sampai, kemudian buffer tersebut dapat ditulis ke disk dengan operasi tunggal. Kemudian alasan kedua dari buffering adalah untuk menyesuaikan device-device yang mempunyai perbedaan dalam ukuran transfer data. Hal ini cukup sering terjadi dalam jaringan komputer di mana buffer dipakai secara luas untuk fragmentasi dan pengaturan kembali pesan-pesan yang diterima. Pada bagian pengirim, sebuah pesan yang besar akan dipecah ke paket-paket kecil. Kemudian paket-paket tersebut dikirim melalui jaringan, dan penerima akan meletakkan mereka di dalam buffer untuk disusun kembali. Alasan ketiga dari adanya buffering yaitu untuk mendukung copy semantics untuk aplikasi I/O. Jika ada sebuah aplikasi yang mempunyai buffer data yang ingin dituliskan ke disk, aplikasi tersebut akan memanggil sistem penulisan, menyediakan pointer ke buffer, dan sebuah integer untuk menunjukkan ukuran bytes yang ingin ditulis. Setelah pemanggilan tersebut, apakah yang akan terjadi jika aplikasi tersebut merubah isi dari buffer? Nah, dengan copy semantics, keutuhan data yang ingin ditulis sama dengan data waktu aplikasi ini memanggil sistem untuk menulis. Tidak tergantung dengan perubahan yang terjadi pada buffer. Kemudian bisa dilanjut. Nah, di sini ada 3 macam buffering. Yang pertama ada single buffering, yang kedua ada double buffering, dan yang ketiga ada circular buffering. Bisa dilanjut. Single buffering. Single buffering ini merupakan teknik yang paling sederhana di mana ketika proses memberi perintah untuk perangkat I/O, sistem operasi menyediakan buffer memori utama sistem untuk operasi. Nah, di sini ada juga gambarnya, di mana sesuai penjelasan tentang buffering tadi, ketika sebuah sistem operasi menerima input dari I/O device, kemudian terdapat buffer yang menyimpan terlebih dahulu data tersebut, baru kemudian dipindahkan ke proses pengguna atau user process. Kemudian bisa dilanjut. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari single buffering ini. Yang pertama kelebihannya yaitu single buffering ini umumnya meningkatkan kecepatan dibandingkan tanpa buffering, di mana proses pemakai dapat memproses blok data sementara blok berikutnya sedang dibaca. Sistem operasi dapat men-swap keluar proses karena operasi masukan berada di memori sistem, bukan di memori proses pemakai. Kemudian terdapat juga kelemahan atau kekurangannya. Yang pertama, merumitkan sistem operasi karena harus mencatat pemberian buffer sistem ke proses pemakai. Lalu, proses single buffering ini juga mempengaruhi logika swapping, di mana jika operasi I/O melibatkan disk untuk swapping, maka membuat antrian penulisan ke disk yang sama yang digunakan untuk swap out proses. Untuk men-swap proses dan melepas memori utama tidak dapat dimulai sampai operasi I/O selesai, di mana waktu swapping ke disk tidak bagus untuk dilaksanakan. Buffering keluaran serupa buffering masukan. Kemudian ketika data transmisi, data lebih dulu di-copy di ruang pemakai ke buffer sistem. Proses pengirim pun menjadi bebas untuk melanjutkan eksekusi berikutnya atau di-swap ke disk jika perlu. Kemudian bisa dilanjut. Nah, untuk single buffering ini terdapat block-oriented single buffering. Yang pertama yaitu buffer sistem menerima input, dan yang kedua yaitu setelah menerima input, proses memindahkan blok ke ruang pemakai dan meminta blok lain. Yang ketiga, dua blok bekerja secara bersamaan. Ketika satu blok data diproses oleh proses pengguna, blok berikutnya juga sedang dibaca. Kemudian, yang keempat, sistem operasi dapat menukar proses-proses. Dan yang kelima, sistem operasi dapat menyimpan data buffer sistem ke proses pengguna. Bisa dilanjut. Selain block-oriented single buffering, terdapat juga stream-oriented single buffering. Di mana terdapat dua mode, yaitu mode line at a time and mode byte at a time. Mode line at a time cocok untuk terminal mode gulung atau scroll terminal atau dump terminal, di mana masukan pemakai adalah satu baris per waktu dengan enter menandai akhir baris. Keluaran terminal juga serupa, yaitu satu baris per waktu. Contoh dari mode ini yaitu printer, di mana buffer digunakan untuk menyimpan satu baris tunggal. Kemudian proses pemakai ditunda selama masukan menunggu kedatangan satu baris seluruhnya.
Untuk keluarannya, proses memakai atau user proses menempatkan satu baris keluaran pada buffer dan melanjutkan pemrosesan. Proses tidak perlu suspend, kecuali bila baris kedua dikirimkan sebelum buffer dikosongkan. Kemudian mode kedua adalah mode byte at a time. Operasi ini cocok untuk terminal mode form, di mana setiap ketikan adalah penting, dan untuk peripheral lain seperti sensor dan pengendali. Bisa dilanjutkan. Kemudian ada double buffering. Double buffering adalah peningkatan double buffering ini juga untuk peningkatan kecepatan selain dari single buffering, di mana bakal lebih cepat daripada single buffering. Double buffering menggunakan dua buffer sistem, di mana proses dapat ditransfer dari atau ke satu buffer, sementara sistem operasi mengosongkan atau mengisi buffer lain. Double buffering ini menjamin proses tidak menunggu operasi I/O, namun double buffering memiliki tingkat kekompleksan yang lebih tinggi. Seperti terlihat pada gambar, di mana satu buffer dapat digunakan untuk menerima data dari I/O device, dan kemudian buffer lain juga dapat digunakan untuk menerima data maupun mengosongkannya, di mana jika keduanya menerima data, maka buffer 1 akan dipenuhi terlebih dahulu, kemudian ketika buffer 1 penuh, maka akan dipindahkan ke user proses dan kemudian dikosongkan. Selagi buffer 2 dipenuhi data oleh I/O device. Bisa di next. Kemudian sama seperti single buffering tadi, terdapat block-oriented double buffering, di mana terdapat dua buffer pada sistem. Kemudian satu buffer digunakan oleh driver atau controller untuk menyimpan data sambil menunggu data tersebut diambil oleh level hierarki yang lebih tinggi. Kemudian buffer lain digunakan untuk menyimpan data dari modul level bawah. Buffer ganda juga dikenal sebagai buffer swapping. Kerugian utama dari buffer ganda adalah kompleksitas proses menjadi meningkat. Jika proses melakukan semburan akhir yang cepat, maka penggunaan buffering ganda atau double buffering mungkin kurang. Bisa dilanjut. Kemudian terdapat juga stream-oriented double buffering, di mana di sini juga terdapat dua mode, yaitu mode line at a time dan mode byte at a time. Mode line at a time, pada mode line at a time, proses pemakai tidak bertunda untuk I/O, kecuali proses secepatnya mengosongkan buffer ganda. Kemudian, pada mode byte at a time, buffer ganda atau double buffer tidak memberi keunggulan berarti atas buffer tunggal. Double buffering mengikuti model producer-consumer. Kemudian bisa dilanjut. Selanjutnya ada circular buffering. Circular buffer merupakan kumpulan buffer ketika dua atau lebih buffer digunakan. Tiap buffer individu merupakan satu unit dalam circular buffer. Dalam hal ini, data tidak langsung diteruskan dari produsen ke konsumen, karena data akan berubah akibat overwriting atau penimpaan pada buffer sebelum dikonsumsi. Belum data tersebut diterima pada buffer secara menyeluruh. Kemudian, produser hanya dapat mengisi hingga buffer I-1, sementara data dalam buffer I menunggu untuk dikonsumsi atau menunggu untuk diterima atau dipenuhi. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sekarang kita masuk ke pengelolaan I/O dengan device manager. Bisa dilanjut. Oke, device manager adalah sebuah alat bantu grafis yang menyediakan informasi mengenai perangkat-perangkat yang telah terinstall. Device manager juga menampilkan informasi tentang setiap perangkat. Ini termasuk jenis perangkat, status perangkat, produsen, properti khusus perangkat, dan informasi tentang driver untuk perangkat. Bisa di next. Oke, terus fungsi dari device manager. Fungsi dari device manager yang pertama adalah memantau status setiap perangkat komputasi. Untuk dan
alokasi perangkat pada setiap proses dan tingkat tugas untuk perintah di komputer. Nah, device manager juga dapat memberikan informasi terperinci dalam dialog properties yang bisa kita pada gambarnya ada bacaan properties. Nah, kalian bisa klik bagian situ, terus nanti akan muncul tab umum, driver, detail, dan peristiwa. Berisi informasi mendetail dan informasi yang akan berguna saat kalian melakukan debug kesalahan. Kok bisa di next? Nah, terus untuk mengakses device manager itu gimana sih? Nah, ada beberapa cara untuk dapat menjalankan aplikasi device manager. Nah, salah satu cara yang paling cepat adalah dengan cara klik start menu dan ketikkan device manager, lalu tekan enter, maka akan langsung memunculkan UI dari device manager itu sendiri. Oke, bisa di next. Oke, sekian. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.